Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Guna menjaga ketersediaan stok minyak kita menjelang bulan Ramadan, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan oknum produsen yang memainkan harga di tingkat penjual. Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan agar dapat menertibkan oknum produsen minyak kita yang merangkap menjadi distributor dan pengemas. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan baru-baru ini, Nusron Wahid menyoroti distribusi minyak kita yang bermasalah. Di lapangan, minyak kita yang harusnya dijual murah justru harus ditebus konsumen dengan harga cukup tinggi. Menurutnya, hal ini disebabkan adanya oknum produsen yang memainkan harga di tingkat penjual. Nusron mendesak Menteri Perdagangan segera menyelesaikan masalah ini agar stok minyak kita tersedia dengan harga yang terjangkau, khususnya jelang memasuki bulan Ramadan tahun ini. Tolong Bapak tertibkan, salah satu membuat HET tinggi, itu karena ada produsen serakah. Produsen minyak goreng sudah menguasai lahan ratusan ribu hektar. Masih nggak mau berbagi, merangkap menjadi distributor, bahkan D1, D2, bahkan pengecar minyak kita sendiri. Ya kan, ini nggak benar Pak. Atas nama keadilan, atas nama kebersamaan, atas nama kontrol, supaya harga terjangkau, kalau bisa itu dilarang atau minimal dibatasi. Saya mohon, terutama yang distributor pengemas, mohon kebijakannya dipercepat, supaya nanti bulan Ramadan ini minyak kita menjadi banyak. Saya yakin kalau minyak kita itu banyak, rakyat menjadi senang, pengusaha gembira. Data Badan Pangan Nasional menyebutkan harga minyak kita sempat menyentuh angka Rp17.950 per liter pada Februari 2023. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan langkah konkret agar harga minyak kita kembali stabil menjelang Ramadan. Ken dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan instrumen kebijakan yang mendukung akselerasi transisi energi dari fosil ke listrik. Menanggapi penerapan subsidi pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB pada 20 Maret 2023, anggota Komisi 7 DPR Sartono menyoroti kesiapan infrastruktur pendukung program tersebut. Sartono menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur seperti stasiun pengisian baterai bagi kendaraan listrik di seluruh wilayah Indonesia agar tidak menimbulkan persoalan baru di masa yang akan datang. Ia juga mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada program subsidi kendaraan listrik, tetapi juga harus mampu menyiapkan instrumen kebijakan yang mendukung akselerasi transisi energi dari fosil ke listrik. Otomatis kan ini akan menggerus APBN kita yang serba terbatas. Tetapi satu sisi juga harus dimulai ya penggunaan daripada energi listrik ini untuk menekan daripada polusi kita yang sudah melebihi daripada ambang batas lah kurang lebih begitu. Tapi juga jangan lupa sebetulnya yang harusnya juga disubsidi itu kendaraan-kendaraan yang selama ini sudah berjalan, yang menggunakan energi fosil ini, yang memberikan kontribusi terhadap polusi udara kita. Itu jumlahnya seratusan juta lebih itu. Nah kalau itu diberikan suatu alat konversi begitu, konversi dari energi fosil menjadi listrik, wah itu langsung otomatis akan bisa menekan daripada polusi di Indonesia ini. Nah, ini juga harus menjadikan suatu bahan kajian dan akhirnya menjadi suatu kebijakan oleh pemerintah gitu. Lebih lanjut, Sartono juga mendorong adanya pengawasan yang ketat dari KPK dan BPK mengingat subsidi kendaraan listrik menggunakan anggaran cukup besar yang bersumber dari APBN. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. PKSAP DPR RI berharap peningkatan kerjasama Indonesia dengan Mozambik dapat menjadikan perkembangan Indonesia tidak hanya di lingkup ASEAN saja, namun juga perluasan hingga ke Afrika.
BKSAP DPR RI mengapresiasi dan mendorong peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara-negara Afrika, khususnya Mozambik, sehingga dapat memperluas cakupan kerjasama ekonomi Indonesia di sektor global. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengapresiasi kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Mozambik dan Malawi, Heri Sudrajat, dan mendorong adanya peningkatan hubungan diplomasi dan kerjasama bilateral dengan negara-negara Afrika, khususnya Mozambik dan Malawi. Kerjasama tersebut dianggap penting karena memiliki potensi yang cukup besar. Di antaranya adalah kerjasama perdagangan, sister city, dan eksplorasi minyak dan gas bumi. Salah satu kerjasama yang sudah dilakukan adalah pengurangan tarif ekspor antara kedua negara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Mozambik. Tapi Mozambik belum ada. Nah, tentu dalam momentum ini kita juga sedang mencari satu solusi. Mudah-mudahan kita bisa dalam periode ini membangun grup kerjasama bilateral Indonesia-Mozambik yang memang menurut kami sangat penting karena potensi dari komitmen baik kerjasama perdagangan, kerjasama sister city, kerjasama yang dalam hubungannya untuk eksplorasi minyak dan gas bumi karena mereka adalah negara yang memiliki reserve gas bumi nomor 3 di Afrika. Setelah kalau nggak salah Nigeria, dan yang kedua Aljazair, yang ketiga adalah Mozambik. Tentu ini dan mereka juga ingin mendapatkan investasi dari Indonesia. Dan Putu Supatmarudana juga mendorong BUMN Indonesia untuk melakukan perluasan perdagangan dan bekerja sama dengan Mozambik sehingga Indonesia tidak hanya berkembang di lingkup ASEAN tetapi juga dapat melakukan perluasan hingga ke Afrika. Ferdian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyoroti isu adanya transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah. DPR RI juga meminta publik untuk terus mengawal temuan ini. Pasalnya, adanya kejanggalan baru yakni isu tersebut yang mulai tenggelam dan dianggap selesai begitu saja. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Baik
baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. DPR RI menyoroti temuan adanya transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, terutama terkait dengan pernyataan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menyebut itu bukan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. DPR RI menegaskan transaksi 300 triliun rupiah di Kemenko harus dibuka seterang-terangnya. Terlebih isu tersebut sudah terlanjur mengemuka di masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mengemukanya kasus oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profil jabatannya merupakan indikasi adanya oknum-oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan mengemukanya kasus ini dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara untuk dapat memperkuat praktek integritas mulai dari kedisiplinan individu-individu, bisnis proses, dan peringatan dini. DPR RI juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas, kehormatan, dan kedudukan sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Terungkapnya temuan transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan mengejutkan banyak pihak, termasuk DPR RI. Kasus tersebut pertama kali diungkap ke publik oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam sebuah acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah menyampaikan kembali rekapitulasi data hasil analisis atau pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan. Data tersebut diduga berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau TPPU sejak tahun 2009. Isu tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan dalam mengelola APBN dan lebih jauh dikhawatirkan akan berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu, DPR RI mendesak pengawasan terhadap dugaan transaksi yang mencurigakan harus dijalankan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah preventif, PPATK juga harus lebih cepat dalam melaporkan setiap transaksi yang mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Ke depan sebaiknya aturan-aturan undang-undang yang memang berlaku saat ini laksanakan saja dengan baik. Saya yakin bahwa proses tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya, PPATK jelas dia tahu bagaimana transaksi-transaksi yang sudah berproses. Malah saya dengar di media atau baca di media sudah dilaporkan penemuan dari PPATK, tetapi lembaga yang dilaporkan tidak melakukan tindakan. Nah, ini gimana gitu. Nah, ini harus ditarik pada tingkat pimpinan atas ya. Jadi bagaimana pimpinan-pimpinan dalam hal ini inspektoratnya bergeraklah setelah mendapatkan masukan dari PPATK, ada aliran-aliran yang mencurigakan, saya rasa perlu suatu proses masalah yang berhubungan dengan laporan tersebut diteliti ya. Sebagai salah satu upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, DPR RI saat ini tengah menggodok pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Kehadiran undang-undang perampasan aset dirasa kian mendesak untuk menindak setiap penyelenggara negara dengan penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. RUU perampasan aset ini nantinya tidak hanya mengatur soal tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya, termasuk TPPU. Salah satu poin krusial dari RUU tersebut adalah suatu korporasi
atau perusahaan wajib memberitahukan seluruh aset mereka kepada negara agar tidak dijadikan sebagai tempat pencucian uang. Tetapi barangkali juga agar persepsi tentang RUU ini itu juga luas ya, kemudian juga publik memahami dengan baik, ini perlu juga disosialisasikan. Sebab yang terkesan di ruang publik kan selama ini kalau RUU perampasan aset tindak pidana itu seolah-olah hanya dengan tipikor saja, dengan tindak pidana korupsi. Padahal itu RUU yang terkait dengan perampasan aset untuk tindak-tindak pidana yang lain juga. Komisi 3 DPR RI akan segera memanggil Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala PPATK terkait kisruh isu transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenq. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi data sesungguhnya karena isu ini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jangan sampai isu yang sudah terlanjur membuat bingung masyarakat lenyap begitu saja tanpa ada kejelasan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Perdagangan memastikan pasokan dan harga pangan terkendali menjelang memasuki bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2023. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, Komisi 6 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk terus mengantisipasi adanya kenaikan harga bahan pangan menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta pemerintah untuk menjaga ketersediaan stok bahan pangan supaya tidak terjadi panik buying di kalangan masyarakat. Simak wawancara rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 6 DPR RI. Baik pemirsa di TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI. Yang mana pemirsa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, harga komoditas pangan mulai merangkak naik. Apakah hal ini akan menjadi ritual yang akan diwajarkan nantinya? Dan seperti apa DPR RI dalam melangkah untuk menghadapi hal ini? Telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Bapak Haris Turino Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan dari Jateng 9. Baik Pak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, mengingat kondisi yang stok minyak melimpah di pasaran namun harga mulai merangkak naik ini Pak, seperti apa tuh Pak? Ya, jadi ini menarik nih ya. Tadinya kan minyak kita digunakan untuk mengganti minyak curah ya. Tapi kemudian dengan produksi minyak kita, ya memang pelanggan konsumen yang kelas bawah beralih ke minyak kita yang tadinya pakai curah. Nah, celakanya minyak kita ini dipersepsikan juga bagus. Sehingga yang beralih bukan hanya pelanggan miskin, tetapi pelanggan-pelanggan premium juga beralih ke minyak kita. Nah, hal ini tentu mengakibatkan proyeksi menjadi berubah. Ini keberhasilan memunculkan minyak kita ya. Tetapi memang yang branded jadi ganti ke minyak kita juga akibatnya tentu barangnya berkurang dan harganya mulai merangkak naik. Makanya tadi saya tanyakan kepada Menteri Perdagangan dan sudah ketemu solusinya. Ya, yang pertama solusinya adalah DMO-nya ditambah dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Ini mulai di bulan Februari sudah naik dari 300 ke 360.000 ton dan targetnya nanti di 450.000 ton. Apabila 450.000 ton ini sudah stabil, maka harapannya suplainya akan kembali normal. Diperhitungkan dalam waktu kira-kira 3 minggu dari sekarang, suplainya akan tersedia sehingga harga akan kembali lagi terkendali. Ya. Tadi Pak Menteri mengatakan bahwa sebagian ya akan diarahkan ke curah lagi. Saya agak tidak setuju karena pelanggan kecil rumah tangga yang sudah beralih ke minyak kita kemasan tentu tidak mudah untuk dikembalikan lagi ke minyak curah. Beda dengan pedagang gorengan, UMKM yang memang memberinya dalam bulk, ya mereka tidak ada masalah kembali ke curah. Ya. Untuk langkah konkret dari DPR RI yang akan diambil untuk mengawal harga minyak setelah komoditas bahan pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, Pak? Ya tadi kan minyak sudah ya, Bagaimana dengan beras ya? Beras juga terjadi kenaikan. Ya. Tadi diwacanakan akan dilakukan impor beras. Ya, sebanyak tambahan 500.000 ton. Tetapi kami dari Komisi 6, kami mengatakan bahwa lebih baik mensejahterakan petani dengan membeli gabah dari petani lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Dan Pak Menteri sudah melakukan hal ini dengan cara merubah aturan. Tadinya Bulog itu tidak boleh membeli di atas harga patokan. Sekarang Bulog sudah diizinkan membeli gabah pada harga di atas harga patokan. Nah, ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan dari petani. Harapannya adalah tidak impor, tetapi menyapu dari masyarakat. Harapannya biar para petani beras, petani padi, kali ini bisa sejahtera dan menjadi tuan di Republik ini. Ini untuk beras, ya. Yang kedua, untuk barang komoditas yang lain seperti telur, ya, seperti misalkan cabai, ini kan memang sifatnya siklus. Tidak mungkin telur bisa disimpan 3 bulan, ya, cabai bisa disimpan 3 bulan, ayam bisa disimpan terlalu lama. Ini sifatnya siklus. Pasti terjadi kenaikan ketika permintaannya naik. Yang saya minta Departemen Perdagangan yang mengelola masalah distribusi adalah
harus ada jaminan bahwa ketersediaannya ada, sehingga tidak menimbulkan panik buying di masyarakat. Ya. Dan Departemen Perdagangan tadi sudah diceritakan bekerja sama dengan Departemen Dalam Negeri yang mengawal level inflasi di tiap-tiap kabupaten kota. Ketika kenaikan harganya di atas 5%, maka pemerintah daerah memberikan bantuan dalam wujud subsidi dari pengiriman. Harapannya ini mampu mengendalikan, paling tidak meredam kenaikan dari harga-harga komoditas tersebut. Ya, dan tadi juga saya katakan mengenai Satgas Pangan. Ya, Satgas Pangan yang mengawal supaya jangan terjadi penimbunan, jangan terjadi orang yang berlaku curang lah. Ya, libatkan Polri. Tanpa melibatkan Polri orang tidak takut kok. Kalau sama Departemen Perdagangan saja orang tidak takut. Tapi kalau melibatkan kepolisian, Bareskrim di tataran nasional, tentu orang akan takut sehingga comply terhadap aturan yang ada. Oke, Bapak, terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya, Pak. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Haris Turino Kurniawan dari fraksi PDI Perjuangan di daerah pemilihan Jateng 9. Terima kasih atas perhatiannya dan kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Nazia. Pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI beri waktu 1 bulan untuk Pertamina untuk menyelesaikan investigasi pelumpang.
Komisi 7 DPR RI meminta investigasi kebakaran depo Pelumpang selesai dalam waktu 1 bulan. Hal itu masuk dalam salah satu kesimpulan rapat antara Pertamina dan Komisi 7 DPR RI yang digelar pada hari Kamis 16 Maret 2023 kemarin. Selain itu, Komisi 7 DPR RI juga mendesak Pertamina untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas migas, termasuk keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM agar insiden kebakaran tidak kembali berulang. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menjelaskan bahwa investigasi ini melibatkan aparat penegak hukum, tim teknis Ditjen Migas Kementerian SDM, dan tim internal Pertamina. Dan kita beralih ke headline media online selanjutnya pemirsa, yaitu DPR RI gaungkan politik damai sambut pemilu 2024. Anda dapat menyaksikannya dalam layar kaca Anda saat ini, di mana DPR RI menggaungkan politik damai jelang pemilu yang diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodwig F. Paulus, dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 1 DPR RI ke Provinsi Lampung. Lodwig meminta seluruh elemen di Indonesia berkolaborasi menjaga stabilitas negara dan juga stabilitas negara dapat mencegah berbagai hal buruk bagi Indonesia. Lebih lanjut, Lodwig percaya bahwa stabilitas politik dan keamanan bisa menghadirkan stabilitas ekonomi yang akan menguntungkan kehidupan masyarakat. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait DPR RI beri waktu 1 bulan Pertamina untuk selesaikan investigasi Pelumpang, serta DPR RI gaungkan politik damai sambut pemilu 2024. Saya Didi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Baik, terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.